Kali ini kita jumpa dengan tokoh mantan DPR RI. Beliau juga adalah tokoh intelektual Pegunungan Tengah dari Kabupaten Duga, yaitu kawan Dias Gwijangge. Selamat malam. Malam. Coba adik cerita tadi di lapangan, masyarakat bagaimana? Ya, masyarakat secara normal dan secara etika dan adat itu masyarakat seperti biasa. Tetapi ketika ada masalah yang terjadi di mana pasca penetapan Bapak Lukas NMB, Gubernur Papua sebagai tersangka kasus korupsi dengan gravitasi 1 miliar, kemudian digiring juga bukan hanya sekedar itu, tetapi sudah menjadi barang giringan ke berbagai penjuru. Ibarat angin bawa segala macam kertas ke sana ke sini. Jadi kami juga tidak, masyarakat seluruhnya juga rasa panik, bingung, karena dalam etika adat kami orang Papua dan lebih khusus Pegunungan Tengah itu ada masalah itu tidak bisa melibatkan masyarakat secara seluruhnya, perempuan, orang tua yang tidak secara usia sudah tua tidak dilibatkan, tapi ada orang-orang tertentu, kepala suku, pemimpin adat, tokoh-tokoh adat, orang-orang muda, itu bicara secara terbatas. Karena kita masih ada dalam kearifan lokal secara adat, jadi karena masih hidup di dalam berkaitan, walaupun kita sudah ada pada proses peradaban yang baru dengan modernisasi setelah kontak dengan dunia luar, ketika ada pemerintah masuk, agama masuk, tetapi budaya sebagai orang Melanesia, sebagai orang Papua di Pegunungan Tengah ini masih melekat. Oleh karena itu ketika pemimpin dianggap bersalah atau warganya atau bukan pemimpin tapi rakyat salah satunya ada masalah, itu masalahnya harus diselesaikan secara bermartabat. Nah, itu yang biasa terjadi. Tapi hari ini posisi Lukas sebagai gubernur bukan sekedar gubernur, tapi Lukas adalah seorang anak adat, terlebih secara lebih khusus lagi tokoh dari intelektual dan juga tokoh birokrasi, kemudian jadi politisi, lalu menjabat sebagai bupati di Puncak Jaya, kemudian berkiprah menembus segala hal yang jadi tabu di Dok 2 ini. Provinsi Papua sejak terbentuk Provinsi Rian Jaya sampai terakhir Pak Gub masuk itu, dia orang pertama yang membuka tabir yang orang Papua yang dari pegunungan tidak bisa masuk. Jadi itu menjadi semacam kebanggaan buat masyarakat Pegunungan Tengah. Ketika hari ini entah bagaimana angin dari langit turun atau dari mana datang langsung tiba-tiba mau menyentuh sama Pak Gubernur, ya kami masyarakat terlebih khusus kami dari Pegunungan Tengah yang dukung untuk kita kirim ini anak terbaik, pemimpin kami terbaik untuk ada di Dok 2 dan kasih makan rakyat, melayani rakyat, memberikan pembangunan secara merata untuk dari seluruh wilayah Papua, dari gunung, dari pesisir pantai sampai wilayah ini. Tapi ketika terjadi seperti ini, kami masyarakat merasa tersinggung. Kenapa harus pakai cara-cara seperti ini dalam dunia yang sangat modern? Kita ada yang tadi, walaupun orang tiba dengan parang, pisau, panah, segala macam saja kita masih bisa kendalikan. Harus bagaimana jalan tengahnya. Tapi ini kok dalam konteks negara modern, tetapi membombardir Lukas itu seolah-olah dipanah mentah-mentah. Nah, itu yang menjadi pertanyaan, menjadi persoalan bagi kami orang Papua, terlebih kami yang intelektual,
tokoh-tokoh intelektual dari Papua, terlebih khusus dari Pegunungan Tengah. Jadi secara materi pokok itu kan tahun 2000 ada transfer masuk. Ya. Bahkan kita di Papua juga tidak tahu itu pengusaha siapa, yang namanya siapa, karena kami tidak kenal juga. Ya. Apakah itu pinjamkah atau apakah. Nah, pertama orang untuk diperiksa, pertanyaan pertama itu kan, apakah saudara sehat atau tidak? Itu pertanyaan pertama penyidik. Ya. Nah, untuk itu keadaan Pak Lukas itu sakit, sedang berobat. Nah, ya, ini yang bagian yang sangat penting menurut kami. iya. Kami baik masyarakat awam itu tadi secara adat itu orang sakit, orang yang tua, perempuan tidak disentuh dalam konflik. Iya. Karena itu tidak bisa lawan. Iya. Yang bisa diterjunkan untuk melawan berhadapan dengan musuh, bertarung untuk secara gentleman, Itu orang itu sehat. orang-orang sehat secara fisik. Dan bisa lawan ketika dia dia lawan. Nah, ini problem ada di sini. Iya. Boleh penyelenggara siapapun, entah KPK kah, entah dari manapun, Pak Mahfud kah? Pak Mahfud MD kah, silakan ambisi, silakan egois secara sepihak kok mau kasih turun bahwa Lukas kok begini-begini terus kenapa mangkir. Jadi pertama kali lihat dulu lah realita, bukan seperti layaknya ada bupati di seluruh Nusantara ini selama ini dewasa ini, ya ketika ditetapkan sebagai tersangka baru alasan sakit. Tidak. Sebelum Lukas ditetapkan tanggal 20 atau 22 Agustus beberapa waktu lalu, Lukas sudah 2 tahun lalu sampai hari ini masih dalam kondisi yang sakit parah. Bagian ini kan ada beda dari semua yang digeneralisir tadi. Bilang seolah-olah ini karena ditetapkan sebagai tersangka yang gravitasi, jadi dia bikin alasan sakit. Tidak, Presiden pun tahu. Jadi guys, Pak Presiden tahu keadaan Pak Lukas pada waktu PON. Itu juga PON kan tahun kemarin. Ini menarik sekali apa yang dikatakan oleh adik Dias ini. Ada satu pemahaman yang di dalam masyarakat adat di pegunungan, bahwa perang itu tidak melibatkan perempuan, anak-anak, dan orang sakit. Ketika Pak Gubernur kemudian ditetapkan dan diserang, baik itu oleh Menko Polhukam, itu di dalam memori mereka, ini dalam memori adat itu adalah diserang. Tapi keadaan orang yang diserang itu sedang sakit. Sehingga ketika dia sedang sakit, masalahnya diambil alih oleh kelompok adat yang sehat sekarang. Ini mungkin pemikiran begini tidak ada di Jawa, saya juga baru paham begitu. Sehingga pemikiran negara modern dengan pemikiran adat ini coba dipahami. Karena kita hidup di dalam realitas yang seperti ini. Jangan kita berkelahi matahari panas, yang satu bilang matahari dingin. Sampai berkelahi akhirnya. Sampai babak belur. Setelah dicek, yang satu matahari di langit, yang satu matahari di mall. Jadi urusan menurut adat, seperti yang digambarkan tadi itu guys, Pak Lukas boleh keluar kalau dia sehat. Intinya begitu. Ya. Karena ini perang. Tidak boleh perempuan, orang sakit, anak kecil ikut di dalam perang. Seperti itu. Jadi memori adat mendefinisi ini sebagai WIM. Seperti itu. Dia boleh nanti perang itu dalam arti membela dirinya, tapi nanti dalam keadaan sehat. Itu yang pertanyaan pertama penyidik seperti itu. Lah kemudian yang kedua Pak Dias, yang kedua ini kan Pak Dias itu pernah DPR RI. Ya toh.
definisi gratifikasi, uang terima kasih, komisi, itu sebetulnya binatang apa? Itu binatangnya sama namanya beda kah atau bagaimana itu? Ya, di sini saya sebagai mantan anggota DPR RI saya bingung di sini karena dalam budaya orang kerajaan Jawa dulu, bukan di kami di Papua, itu kan ada raja, rakyat kecil itu bawa upeti. Upeti. Ya. Dalam konteks sistem feodal. Ya. Dalam konteks pemerintahan hari ini negara modern Republik Indonesia ini, selama saya 5 tahun jadi DPR RI, saya melihat dengan mata kepala sendiri tradisi rakyat bawa upeti itu masih berlangsung dari hari ini. Serserah dari KPK mau bilang itu gratifikasi kah, terima kasih kah, komisi kah, mau istilah canggih apapun silakan digunakan. Tapi karena budaya itu belum dilepaskan, adat untuk rakyat bawa upeti kepada raja itu ada. Saya lihat penerapan dalam sistem modern penyelenggaraan pemerintahan berlaku sampai hari ini. Jadi di mana ada menteri, di mana ada kepala daerah, kalau dikasih pekerjaan, dikasih apa segala macam, ucapan terima kasih itu pakai bahasa ini, tapi saya kira itu bagian dari UPT tadi. Sekarang misalkan saja beginilah, Pak Mahfud itu kan pernah jadi ketua MK kan. Ya. Pasti beliau juga pasti pengguna anggaran juga kan. Ya. Nggak tahu lah berapa angkanya, kita nggak tahu. Ya namanya struktur nasional pasti ya lumayan lah. Ya. Lah pasti di dalamnya kan ada kebutuhan belanja. Ya. Kertas kah, printer kah. Lah pengadaan begitu kan pasti pakai pihak ketiga. Ya. Lah kalau pihak ketiganya misalkan mau terima kasih itu kakak atau ada dia gambarannya bagaimana kalau seperti itu? Ya. Apakah dia suci kosong itu? Ini kembali ke penafsiran orang masing-masing. Ini karena kita berdosa terhadap diri kita sendiri. Kedua, kita berdosa kepada Tuhan sebagai yang Maha Kuasa yang kita sembah sujud kepadanya. Karena kita tidak jujur. Jujur ya? Ya, kita tidak jujur. Kita setiap hari berdoa, kita tiap hari minta hikmat Tuhan segala macam. Tapi kan hal yang ini kita di dunia. Lalu ada ucapan terima kasih dalam bentuk minum kopi, dalam bentuk amplop untuk transport segala macam ini, kita dikasih terus ditolak. Nah, itu juga kan sebenarnya kita bohong, tipu diri kita sendiri, karena keikhlasan orang untuk bantu atau kasih makan kita kan tidak mungkin kita tolak. Tapi itu kategorinya masuk dalam ketika kalau pejabat negara menentukan saya harus dapat komisi sekian persen saya harus dapat. Nah, itu saya bagian ini saya sendiri juga tidak respect dengan ini, tidak setuju dengan ini. Itu bisa masuk kategori kategori korupsi yang selama ini disampaikan atau dikatakan bahwa itu korupsi mungkin wajar-wajar. Tetapi tanpa kita kan ikhlas, kita mau membangun masyarakat, anggaran sekian triliun. Entah dalam bentuk ATK atau bentuk proyek infrastruktur segala macam. Orang kan kita yang penting kita secara terbuka, dana dibahas di DPR, dikasih eksekutif menjalankan itu soal teknisnya. Lalu ketika ada kelebihan 1.000 2.000 dikasih, ya itu saya kira hal yang wajar-wajar sebenarnya. Kalau tidak ada dalam. Iya karena sebetulnya praktek ini menyeluruh sehingga pilih-pilih itu kan jadi tebang pilih. Ya. Berarti kalau tebang pilih kan ada kepentingan lain, ada politik. Kalau ada unsur kesengajaan, saya sebagai pejabat negara, penyelenggara negara, menteri, presiden atau gubernur, saya tentukan langsung sekian persen dari dana 100 miliar, saya harus dapat 10%. Ini yang saya lihat selama ini. Itu berarti kita sudah bikin seluruh Indonesia. Ya, seluruh. Berarti ini sudah masuk dalam kategori itu. Gratifikasi korupsi, ya. Gratifikasi. Karena apa?
orang yang kerja anggaran yang kita tentukan tetapkan, pekerjaan tidak akan maksimal karena sekian dana yang sebenarnya seutuhnya turun untuk satu kali bangun, untuk semua tuntas. Ada lebih sedikit untuk orang yang kerja dia dapat, dia harus bagi-bagi. Jadi pekerjaan kadang-kadang tidak selesai, tidak maksimal. Proyek jalan ini dalam tahun ini bangun 26 bulan atau 1 tahun ke depan sudah hancur karena kualitas pembangunannya rendah. Karena tadi perhitungan persen sekian sudah harus saya dapat berapa, apa ini yang masuk kategori korupsi. Kalau itu tidak dipakai, saya kira mungkin negara ini sudah cepat maju. Kita sudah di tingkat. Artinya kembali ke orangnya ya. Kembali ke orangnya. Jadi pemimpin secara ikhlas mau membangun daerah itu maju atau tidak, tuntas mau sejahterakan rakyat atau orang, tidak. Kedua sistem. Ya. Dewan. Sistem di kita ini untuk jadi kepala daerah itu harus beli perahu di partai-partai di pusat yang uangnya diterima oleh pemilik partai. Itu harusnya ditangkap saja itu sama KPK karena itu gratifikasi luar biasa itu. Lebih sekarang, banyak lagi. Ya, sekarang ini siapa mau tangkap siapa karena yang mendirikan partai di tingkat nasional ini penyelenggara mayoritas itu penyelenggara negara, pemimpin-pemimpin yang sedang aktif maupun yang tidak mantan-mantan yang di institusi militer, di sipil, kemudian dia keluar, dia dirikan partai, terus seluruh rakyat yang dari Sabang sampai Merauke ini dibawa untuk bayar mahar partai lah segala macam, uang habis-habisan, bahkan mau dapat rekomendasi untuk maju kepala daerah itu minta ampun, uang habis, hampir 1 tahun APBD dari satu kabupaten atau satu provinsi itu sudah dihabiskan. Jadi ini yang akan menjadi beban yang sangat besar ketika orang yang dia terpilih jadi gubernur, dia terpilih jadi bupati, ketika dia ada 5 tahun dia pimpin, dia tidak bisa maksimal selesaikan. Karena bisa-bisa kalau orangnya mau kembali mengganti kerugian-kerugian yang terjadi, ya saya kira itu tidak. Kalau orangnya dia rugi tidak apa-apa, dia ikhlas mau membangun daerah, itu kembali ke orang juga, pemimpin yang bersangkutan. Iya, di samping biaya mahar bisa puluhan juta, puluhan miliar, ya. Bisa ratus untuk gubernur mungkin ya. Ya. Juga kan biaya politiknya juga tinggi. Ya. Mobilisasi, kemudian kalau semua membutuhkan biaya banyak guys, itu kan harus dikembalikan modalnya. Modal ini yang keliru dalam sistem pemilihan kita di negara kita. Sistem beli rekomendasi partai, terus harus maju melalui partai, tidak boleh undang-undang ini, saya kira keliru. Dan ini yang peluang menciptakan korupsi di mana-mana, rakyat bisa memiskin, segala macam bisa terjadi. Karena tadi pengeluaran seorang yang mau maju bupati atau mau maju wali kota atau maju gubernur, maju presiden, ini dia kasih habis dana sekian banyak. Tidak tahu uangnya dia ambil dari mana, kemudian dia habiskan, terus setelah dia duduk, dia bikin apa, bagaimana uang ini kalau misalnya dia pinjam, dia mau tutup juga, itu kendala juga. Jadi masalah ini sebenarnya sudah masalah besar ada di Jakarta. Jadi ketika datang di ujung-ujungnya di sini mau tuduh orang korupsi, tuduh orang mau dengan uang hanya nilai 500 juta, 20 juta, atau 1 miliar kemarin, nah itu saya rasa ini sebuah lelucon saja. Ya, kalau kita ingat Gus Dur dilengsarkan, sebetulnya masalah dasarnya itu kan Gus Dur menilai konstitusi itu harus hak prerogatif presiden. Karena Gus Dur kan belum pakai perahu waktu itu. Partai-partai minta menteri dibagi. Nah, karena Gus Dur tidak mau dibagi, akhirnya ya dia harus lengser. Gus Dur tetap berpegang teguh, ini amanat. Konstitusi itu amanat, ini hak prerogatif. Tapi dengan adanya 20%, hak prerogatif itu sudah ditelanjangi di awal. Jadi ketika seorang sudah mau naik perahu, itu prerogatifnya sudah dibuang, sehingga masing-masing partai itu pegang pena. Ini saya Kejaksaan Agung, ini saya BIN, ini saya
Ya. Kapolri, ini saya KPK, supaya masing-masing pena kekuasaan itu dia pegang, Ya. menteri-menteri lainnya. Ya. Sehingga seorang presiden kehilangan pena. Power. Ya, seperti kalau kuda lumping itu. Ya. Bukan kuda, tapi yang naik itu kan orang lain. Ya. Jadi Nah, ini kita ke depannya gimana Pak ini yang di DPR RI? pertama secara mendasar, ya. saya kira perlu ada amandemen undang-undang pemilu. Ya. Jadi apakah harus pakai partai? Kalaupun ada partai, ya 2 partai, 3 partai model Amerika, oke. Itu jelas, basis masanya, pemilihnya. Jadi saya kira tidak banyak biaya di situ. Ya. Tapi kalau masih pakai multi partai dan setiap hari partai berdiri seperti jamur di musim hujan, itu pasti masing-masing orang berlomba-lomba mencari uang untuk bagaimana partai itu lolos. Bagaimana melengkapi administrasi partai. Dan itu menguras habis segala energi, daya, segala macam. Uang finansial habis di situ. Jadi ketika dia dengan susah payah partainya lolos, terus dia jadi DPR, dia jadi bupati, kemungkinan besar itu dia akan bagaimana pikir dia mau kembalikan itu masalah. Itu kelemahan itu secara mendasar itu ada di konstitusi negara. Itu salah dalam khususnya secara undang-undang pemilu. Jadi ini yang harus dirubah, sistem partai ini harus di amandemen ulang, undang-undang partainya harus diamandemen supaya sistem pemilihannya itu harus jelas. Itu satu. Yang kedua, kalau kasus hari ini khususnya kembali ke kasus penetapan Lukas sebagai tersangka 1 miliar, itu sebenarnya kita jadi pertanyaan besar. Uang 1 miliar itu berapa besarnya? Kemudian seorang Lukas itu jadi gubernur 2 periode di Papua. Kemudian sebelum gubernur sudah jadi bupati, wakil, kemudian jadi bupati, itu anggap saja 2 periode. Jadi saya kira dia sudah melalang buana secara politik oke. Mungkin secara finansial juga oke. Jadi ketika mau kaget terus uang 1 miliar dia mau korupsi, saya kira itu sesuatu yang sedikit aneh. Ada ganjalan di situ. Jadi ada. Pak Dewan melihat enggak ini sebagai satu target untuk chaos seperti 2019 supaya kasus Sambo itu menjadi tertutup? Ya, kunci utama ada di situ. Kenapa kasus Sambo yang menjadi Freddy Sambo yang menjadi kasus yang sudah menggoyang seluruh kekuatan di negara, masuk di dalam institusi kepolisian, kemudian dia merambat ke hampir ke seluruh kementerian, lembaga dan sebagainya. Tiba-tiba itu langsung ditutup, alihkan bagaimana kasus ini bisa diselesaikan. Tiba-tiba langsung ada terjadi penembakan 4 warga sipil di Mimika, warga sipil juga di Timika. Kemudian 2 hari lagi kita lagi konsentrasi bagaimana ini kasus ini, bagaimana membunuh terus mutilasi yang bertentangan dengan budaya orang Papua. Dalam perang bagaimanapun orang tidak bisa dibunuh dan dipotong. Itu sudah melanggar. Itu merendahkan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan yang paling tertinggi. Itu sudah dilakukan. Jadi kita mau konsentrasi itu, berarti otomatis Bupati Timika sebagai orang nomor 1 dalam kekuasaan pemerintahan, mengendalikan keamanan masyarakat, mengendalikan semua daerah, itu kan dia. Tiba-tiba dia ditangkap. Ini masalah semakin melebar. Jadi sudah seluruh media tutup masalah nasional yang Freddy Sambo yang sudah mengobrak-abrik di hampir semua institusi dan sudah semakin mengenai orang-orang yang jadi top manager atau jadi pimpinan tertinggi dalam pemerintahan ini sudah semakin mengarah ke situ. Kita dialihkan semua ke kasus ini. Lalu masyarakat kami di Papua yang bicara tentang hak asasi manusia, pikiran pecah lagi. Membela dalam konteks adat orang Papua tadi, orang Melanesia tadi, mau membela pemimpinnya atau mau mengurus rakyat yang sudah dimutilasi. Ini sudah terbagi konsentrasi. Lalu di provinsi dalam waktu yang hanya 2 hari, 3 hari kemudian Lukas ditetapkan sebagai. Ini ada apa?
Ini kan sudah menjadi rahasia umum bahwa ini sengaja diciptakan untuk ada semacam ada chaos atau lebih ini lagi itu sudah macam menciptakan kondisi bagaimana ada konflik horizontal terjadi. Nah, ini yang kenapa pemerintah pusat tidak fokus di tingkat internasional itu presiden dan menteri luar negeri dan jajarannya harus konsentrasi di sidang Komisi Tinggi HAM PBB di bulan September. Dan itu ada juga tersinggung tentang berbagai isu pelanggaran HAM di Papua yang disiroti di sidang HAM PBB. Kita jangan lompat ke situ dulu. Ya.